Sekarang kita belajar dari Imam Ghazali dalam Ihya. Kata Imam Ghazali, taubat itu melibatkan 3 variabel. Yang pertama ilmu, yang kedua hal, yang ketiga amal. Ilmu itu ya pengetahuan kita tentang mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang maksiat, mana yang tidak, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang menghalangi, menjauhkan kita dari Allah, mana yang tidak. Ini ilmu. Banyak orang dosa tapi tidak tahu karena ilmunya kurang. Maka variabel tobat yang paling awal itu ilmu. Semakin luas ilmumu, semakin paham tentang tata perilaku, ya kamu akan semakin ngerti mana boleh, mana tidak boleh. Kalau sudah tahu, sudah masuk level ilmu, baru kemudian akhwal atau hal, kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang bagaimana yang mendukung taubat, yang jadi variabelnya taubat, yaitu kondisi jiwa yang menyesal. Jadi menyesal itu ya rasanya kok kecewa sekali saya kemarin melakukan itu. Itu namanya menyesal. Mungkin teman-teman pernah melakukan dosa tapi kangen. Tahu itu dosa tapi kok tidak menyesal ya Pak. Pengen sebenarnya kayak gitu lagi. Tapi kok ya tidak boleh ya. Nah ini namanya halnya masih belum. Ilmunya kamu sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Tapi jiwamu masih belum cocok. Masih ingin mengulang yang lama, yang sekarang sudah berlalu. Saya tahu itu tidak boleh Pak, tapi kok ya terkenang-kenang ya Pak. Tidak ada menyesalnya. Nah berarti memang kondisi jiwamu belum siap untuk tobat. Ayo diatur biar tahu kemudian sadar sehingga menyesal. Kalau sudah menyesal baru kelihatan di tindakan. Berhenti saat itu juga dan berjanji tidak mengulangi. Kalau tidak ada penyesalan biasanya sulit masuk ke amal ini. Kalau tidak ada ilmu sulit juga masuk ke hal. Jadi ada ilmu, ada hal, ada amal. Ini 3 rangkaian yang harus terpenuhi dulu. Jadi ternyata memang apa-apa itu ya dasarnya ilmu. Makanya jangan berhenti belajar. Kita ini seringkali merasa tahu sesuatu, sehingga agak malas untuk belajar tentang satu hal tertentu misalnya, karena sudah merasa tahu. Padahal mungkin kalau didalami, ternyata saya banyak tidak tahu juga ya. Mungkin setelah kajian malam hari ini kamu baru tahu, ternyata yo luas juga kalau membahas taubat. Ngertimu selama ini taubat itu yang penting menyesal terus tidak mengulangi kan itu aja. Tapi kalau diteorikan ternyata bisa luas. Itulah istimewanya ilmu. Semakin tambah ilmumu, semakin mudah kamu menata apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan dilakukan. Maka ilmu jadi penting, jadi kunci untuk apapun. Jadi taubat pun perlu ilmu. Setelah ilmu baru kesadaran namanya hal, setelah itu baru amal. Amal tidak mungkin muncul tanpa ada kesadaran. Kesadaran tidak mungkin muncul tanpa ada ilmu. Inilah 3 rangkaian teori untuk kita bertobat. Nah malam hari ini mungkin antara lain itu kita belajar teorinya taubat. Meskipun ya waktunya terbatas. Itu pun sebenarnya masih banyak yang harus saya lewati, saya skip. Kamu sudah ngantuk-ngantuk tapi ternyata juga masih banyak yang belum masuk. Iya. Baik, ya gimana lagi, itu luasnya ilmu. Padahal ini masih ilmunya manusia. Kata Al-Quran, ilmunya manusia itu setetes air di tengah samudra kalau dibandingkan ilmunya Tuhan. Bahkan kalau dilipat gandakan 7 kali, samudranya pun ya levelnya masih setetes air. Baik. Nah, kalau ini yang sederhana, saya ambilkan dari
Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi. Tidak apa-apa ya, malam hari ini kita menjelajah karya-karya para ulama. Kita ambili yang tentang taubat. Kalau tulisan ini mungkin kayak footnote-footnote-nya. Nah, kalian yang tertarik ya jangan berhenti di ngaji ini. Kamu buka sendiri kitabnya. Tadi ada Ihya, sekarang Riyadhus Shalihin. Kalau ini terkenal, teori ini syarat-syaratnya orang tobat. Nah, ini sederhana. Yang pertama berhenti. Jadi tidak ada ceritanya tobat itu, saya sudah tobat Pak tadi, tapi ini saya selesaikan dulu ya Pak, biar tuntas dosanya, tidak begitu. Iya, saat itu juga harus berhenti. Eman Pak, filmnya baru setengah jalan, tidak harus berhenti. Nah, terus menyesal. Jadi berhenti kok tidak ada menyesalnya, ya belum utuh tobatnya. Dan yang ketiga, berjanji tidak mengulang lagi. Ini untuk dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, mungkin kamu dosa telat sholat, dosa apalah ya, pokoknya tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau ada hubungannya dengan orang lain, rumusnya 1, 2, 3 tadi plus kembalikan haknya orang lain. Jadi kalau kita mengambil hartanya, kembalikan sejumlah yang kita ambil. Kalau kita memfitnahnya, ya minta maaf. Kalau kita menghibahnya, bilang terus terang dan minta maaf. Nanti ada rumus selanjutnya sebenarnya. Pak, saya ngambil haknya orang, tapi orangnya sudah tidak ada. Atau saya sulit menjangkaunya Pak. Itu dulu zaman saya kecil, punya tetangga jualan, terus saya ngambil apanya gitu. Ada enggak yang di sini begitu? Lagi belanja apa, iseng ada permen nganggur ya tak ambil. Misalnya, itu zaman saya kecil loh Pak, zaman itu. Nah, saya mau bayar permen ini, orangnya sudah meninggal, enggak ada. Keluarganya juga semua enggak ada. Atau jauh, itu orangnya sudah pindah ke luar negeri sana Pak. Mungkin tetanggamu bule atau apa ya. Nah, saya bayarnya gimana? Kalau versi ini ya, kamu berikan ke Baitul Mal. Kalau zaman kekhalifahan dulu ada namanya Baitul Mal. Yang ini kan nanti dimanfaatkan juga untuk orang lain. Kalau ini juga tidak bisa, tidak mungkin dengan berbagai argumen kayak di kita, mungkin tidak ada Baitul Mal. Jadi sama sekali tidak terjangkau, sedekahlah sebesar haknya orang yang kamu ambil, niatkan itu atas nama dia. Jadi, Pak, karena waktu kecil itu saya ngambil permennya tetangga saya, ya sedekahlah seharga permen itu. Dengan kurs hari ini ya, jangan kurs zaman dulu. Kurs zaman dulu dolar 2.000, nanti kamu sedekah permen 25 rupiah itu bisa. Jadi seharga permen itu atas nama dia, sambil mendoakan dia. Kata Imam Nawawi, Allah tahu apa yang ada di hatimu, kesungguhanmu untuk membayar haknya. Tapi kalau terjangkau ya kamu berikan langsung, minta maafnya. Jadi dosa itu kalau menyangkut haknya orang lain lebih rumit, lebih berat. Makanya hati-hati. Jangan sampai terbawa, jangan sampai terikut haknya orang lain. Sekecil apapun. Meskipun tidak sengaja, apalagi sengaja. Karena proses menetralkannya lebih rumit. Kalau sama Allah sih mungkin lebih mudah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau sama orang lain agak berat. Jadi kalian ingat-ingat ya, kemarin waktu WA, waktu Twitteran, Instagraman, pernah enggak kamu komen menyakiti orang? Setelah ini kamu DM dia minta maaf. Khawatirnya kamu lupa dengan apa yang kamu lakukan yang menyakiti orang, mengambil haknya orang, memfitnah orang, menghibah orang, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih berat menetralkannya.
Oke, yo memang hari ini zamannya kan kamu dituntut untuk eksis terus. Yang kadang-kadang kamu tidak sadar melanggar haknya orang. Meskipun itu sekedar hak kehormatannya atau hak privasinya. Yang tidak harusnya kamu obral misalnya. Itu pun kamu harus minta halalnya ke dia. Jangan lupa, Al-Quran punya rumus, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ wa mayyamal miskola dzarratin syarra yarah. Jadi kebaikanmu atau keburukanmu sekecil apapun akan engkau nikmati, akan kau lihat hasilnya. Jadi sebelum ada efek buruk dari perbuatan buruk terjadi, ayo dinetralkan dengan tobat ini. Yo yang terjangkau ya dijangkau, yang tidak terjangkau dicari gantinya. Seperti sedekah tadi. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini syarat-syaratnya tobat. Nah, kita belajar lagi nyari footnote yang lain, nyari wawasan lain. Saya bawakan 2 pendapat tentang jenisnya tobat. Yang pertama dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis kitab Hikam. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, tobat itu ada 3 jenis yang sifatnya level. Ada tobatnya orang awam, ada tobatnya khawas, ada taubatnya khawasul khawas. Taubatnya orang awam itu tentu saja dari dosa, dari maksiat. Berarti dia masih sibuk dengan maksiat dan dosanya. Nah, ini level kita. Alhamdulillah kalau kita sudah ada di level ini. Meskipun ini level paling rendah kan namanya sudah level taubat. Banyak orang yang masih ragu-ragu mau tobat. Yang kedua level khawas. Kalau level khawas ini tobat dari ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai dari Allah. Terlalu asik main HP sampai lupa perintah-perintahnya Allah, yang wajib maupun yang sunnah. Ini hati yang ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai. Nah, untuk di yang kedua ini ini sebenarnya level lebih tinggi daripada awam. Kalau orang-orang ini sebenarnya tidak lagi sibuk dengan dosa dan maksiat. Fokusnya sudah pada hidup yang fokus pada Allah saja, tapi kadang-kadang masih lupa, masih lalai. Jadi ibadahnya lengkap, dosa-dosa tidak dijalankan, tapi kadang-kadang lupa dengan yang utama-utama. Nah, karena asiknya misalnya sampai lupa sholat sunnah, karena asiknya main HP, karena asiknya ngobrol, karena asiknya aktivitas kegiatan apa, sehingga lalai dari Allah. Nah, ini namanya ghaflah. Orang tobat karena ini itu level 2. Kalau kita kan misalnya asik main HP lama, itu kan bagi kita biasa saja, Pak. Yang penting kan sholat 5 waktunya lengkap. Yang penting kan saya zakat, saya puasa, dan tidak melakukan dosa. Nah, kalau levelmu ini ya berarti kamu masih level 1. Tapi kalau level 2, menyesali waktu yang lewat, yang tidak ada manfaatnya sama sekali dalam konteks hubungan sama Allah. Ini level khawas. Nah, ini juga tidak gampang. Kalian level 1 saja ya, konsentrasinya dulu. Tidak usah tinggi-tinggi, level kita itu ya masih biasa-biasa. Kadang-kadang kan kamu kedurun mikirin, membayangkan dirimu kayak para wali. Baru, ya Allah, aku kok tidak ingat kamu ya tadi. Alah, mbok wis ora dosa wis apik. Jadi
Jangan masang standar terlalu tinggi, belum makommu. Setahap demi setahap. Ya meskipun saya tidak tahu, jangan-jangan ada wali beneran yang hadir malam hari ini yang sudah khawas, mungkin yang sudah khawasul khawas. Kalau khawasul khawas ini batinnya sepenuhnya 100% fokus pada Allah saja. Kalau dia berpaling sebentar saja merasa berdosa. Ini khawasul khawas. Jadi yo itu tadi ya, mungkin kita belum nuntut kalau mikir ke situ. Ini tidak bisa dicapai hanya usaha kita saja. Ini sebagian besar adalah anugerahnya Allah. Kondisi jiwa yang selalu tawajuh pada Allah itu kalau dalam dunia tasawuf adanya di akhwal. Akhwal itu anugerahnya Allah. Yang kita bisa hanya melakukan semampu kita. Mungkin 20-30%-nya, sisanya Allah yang memberi. Jadi ayo fokus di makom kita saja dulu, biar kita tidak sibuk dengan salah, dosa, dan maksiat. Kemudian jenis, kalau versinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jenis tobat itu ada dua. Ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Tobat inabah itu tobat yang dasarnya takut. Kalau istijabah itu tobat yang dasarnya malu. Nah, malu sama Allah ya, takut sama Allah, bukan sama yang lain. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, orang awam seperti kita itu biasanya tobatnya dasarnya takut. Namanya inabah. Takut besok disetrika di neraka. Takut besok, ya ketakutan kita takut nanti Allah mengirimkan bencana kalau saya banyak dosa, takut. Nah isinya banyak ketakutan-ketakutan. Makanya terus tobat, ya Allah saya jangan dihukum, saya jangan disiksa. Takutnya pada Allah. Nah ada lagi orang yang lebih tinggi makomnya, tobatnya namanya istijabah, malu. Hidupku ini sudah diberi aneka anugerah oleh Allah. Diminta sedikit saja untuk beribadah kepadanya, itu pun tidak aku penuhi, malah tak isi dengan dosa-dosa, menjauh darinya. Malu aku. Jadi malu ini levelnya lebih tinggi dari takut. Kalau malu, biasanya otomatis orang tercegah dari dosa. Kalau takut kadang-kadang kalau ada alasan yang menetralisir ketakutannya, ya takutnya selesai. Takut Pak saya masuk neraka, terus karena kamu belajar filsafat, terus kamu mikir neraka itu beneran ada enggak sih Pak? Neraka, terus kamu mikir-mikir sendiri, kamu cari alasan-alasan sendiri, ya enggak perlulah takut neraka, Allah itu maha penyayang, wis tambah kumat nanti dosamu. Nah ini dasarnya takut. Tapi kalau malu enggak, malu itu membuat orang tercegah. Makanya ada hadisnya Nabi itu kan, kalau engkau tidak malu ya lakukan segalanya. Yang bisa ngerem kita itu malu. Jadi maka ya kalau level kita sudah tinggi, nanti kita tidak melakukan dosa itu karena malu sama Allah. Ini kalau dalam tasawuf, orang yang makomnya sudah muraqabah. Orang yang punya kesadaran dilihat Allah terus. Ini levelnya muraqabah namanya. Jadi ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Ada level awam, ada level khawas, ada level khawasul khawas.